Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ananda Sabita Putri Darmalia dari kelas 11 E11. Pada video ini saya akan bahas sebuah kasus yang pernah viral atau sempat viral dan juga mengguncangkan dunia pendidikan di Korea Selatan, yang dimana seorang anak perempuan dinyatakan tewas setelah mendapati beberapa luka tusukan di tubuhnya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 2 Februari di sebuah sekolah dasar yang ada di kota Daejeon. Jadi kasus ini terungkap ketika orang tua korban ini mendapati telepon dari tempat les bahwasannya anak mereka tidak hadir dalam pertemuan hari itu. Lantas kedua orang tua ini tuh langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak polisian. Dari pihak polisian pun mulai mencari dengan melacak. Akhirnya setelah dilacak, yang dimana anak tersebut ini masih menunjukkan titik beradanya di area sekitar sekolah dasar. Nah, hingga pihak polisian pun akhirnya bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mencari anak tersebut. Dan akhirnya ditemukan berada di lantai 2 gedung sekolah, namun sayang dengan keadaan yang sudah mengenaskan dengan beberapa luka tusukan pisau di tubuhnya. Nah, sebelumnya korban ini sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban tidak selamat. Sementara itu, ketika di tempat kejadian ini nyatanya korban tidak sendiri. Nah, ada guru yang juga mengalami beberapa luka tusukan seperti dirinya, namun tidak separah seperti apa yang korban tersebut dapatkan. Singkatnya, dugaan terkuat polisi saat itu adalah yang melakukan tindakan pembunuhan ini yakni guru tersebut. Sebab pada awal melalui investigasi awal yang dilakukan oleh pihak polisian, bahwasannya guru ini sempat menunjukkan gelagat kekerasan selama beberapa hari sebelum kejadian. Adapun fakta yang paling mengejutkan, guru tersebut mengaku sendiri bahwasannya dialah yang melakukan tindakan ini kepada muridnya. Sumber menyebutkan bahwa ia pernah mengambil cuti sakit selama beberapa waktu sebelum kejadian. Kasus ini saya menyimpulkan bahwasannya kasus ini termasuk pada salah satu teori konflik sosiologi yang menurut Karl Marx, yang dimana kita dapat melihat bagaimana struktur kekuasaan dalam sistem pendidikan dan hubungan antara guru, sekolah, dan anak murid menciptakan ketegangan yang berujung pada kekerasan. Ketegangan ini muncul karena ketidakadilan sosial, baik dalam perlakuan terhadap guru yang mengalami kondisi mental yang buruk, maupun dalam ketidakmampuan intuisi untuk menangani masalah tersebut secara efektif. Kasus ini termasuk pada jenis konflik struktural karena terjadi akibat ketidaksesuaian antara kebutuhan individu yang gurunya ini yang sedang mengalami depresi dan struktur sosial yang lebih besar seperti sistem pendidikan yang tidak memberi perhatian cukup terhadap kesejahteraan mental para pendidiknya. Nah, lantas ada beberapa upaya penyelesaian supaya dimana kasus ini tidak lagi terulang di masa depan. Yang pertama, kita dapat memberi dukungan psikologis dan kesehatan mental kepada para tenaga pendidik, dimana guru yang dapat kita bisa lihat dari kasus tersebut
Soalnya guru yang terlibat dalam kasus ini jelas membutuhkan perawatan dan dukungan psikologis yang lebih intensif. Lalu yang kedua, dengan mengadakan evaluasi sistem pengelolaan guru. Dalam kasus ini, meskipun guru diberikan cuti, ia kembali bekerja hanya setelah 20 hari dengan surat keterangan dari dokter. Sistem sekolah ini pun harus memperketat prosedur pemulihan mental bagi guru untuk memastikan bahwasannya kondisi guru ini tuh sudah memang layak untuk kembali lagi bekerja seperti semula. Lalu yang ketiga, kita dapat memperbaiki sistem pengawasan di sekolah. Jika seorang guru menunjukkan gejala gangguan mental, maka pemantauan yang lebih ketat harus dilakukan, seperti memastikan guru itu untuk tidak dibiarkan bertugas mengajar atau berinteraksi langsung dengan murid sampai kondisinya benar-benar pulih. Cara mediasi. Mediasi ini adalah cara penyelesaian konflik di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, lantas mengapa sih harus memilih cara mediasi? Sebab cara ini melibatkan penanganan masalah psikologis yang mendalam seperti depresi dan gangguan mental, serta perbaikan hubungan antara pihak guru dan sekolah. Pihak ketiga yang netral ini dapat membantu dalam menciptakan ruang komunikasi yang terbuka, memahami perasaan masing-masing pihak, dan mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, termasuk perlakuan yang adil untuk korban serta pemulihan bagi pelaku. Proses ini bertujuan untuk menciptakan solusi bersama, baik itu berupa pemulihan mental baik itu pemulihan mental bagi guru, perubahan kebijakan sekolah, atau bahkan dukungan psikologis bagi murid yang menjadi korban. Mungkin sekian kasus yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.